Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sugeng Rawuh di pojok kota Kudus. Saya Tumenggung Fikri, juru kunci di pojok Kudus. Ada banyak hal yang akan kita informasikan kepada masyarakat Kudus dan sekitarnya, khususnya yang berada di pojok-pojok Kudus, karena di samping informasi ada edukasi yang ingin kita usung di acara ini. Sudah bersama saya Pak Dr. Sayhan Muhid. Beliau adalah akademisi juga pengamat budaya di Kabupaten Kudus. Pak Sayhan, kalau kita melihat bangunan yang ada di belakang kita ini, apa yang bisa disampaikan Pak Sayhan? Ya, terima kasih. Selamat siang para pemirsa semua. Alhamdulillah kita bisa jagungan kembali. Khusus yang ini kita akan jagung-jagung tentang Masjid Menara Kudus gitu kan. Iya, betul. Setiap orang ketika mendengar kata menara atau kota Kudus ini sangat unik dan menyimpan berbagai makna. Menara ini setidaknya ada dua makna yang tersimpan minimal ya, makna agama dan makna budaya. Makna agama itu artinya Menara Kudus ini bisa dijadikan panutan atau kiblat dalam melaksanakan ibadah agama, terutama orang Kudus. Jadi misalkan kalau ada apa-apa kan, misalnya ada perbedaan hari raya, orang mengatakan kiblatnya di menara Menara, gimana kan gitu kan. Jadi referensi gitu ya. Karena memang di komplek menara ini kan banyak para ulama yang memiliki integritas tinggi yang layak kita jadikan rujukan. Itulah makna agama diantaranya itu. Yang kedua makna budaya. Apa yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kudus ini adalah memiliki makna budaya yang sangat banyak. Dari sisi ornamen bangunannya juga makna budaya, dari sisi makna simbolnya juga banyak budaya. Salah satu yang sangat penting bagi kita pahami, menara ini adalah peninggalan Kanjeng Sunan Kudus yang kira-kira dibangun, kalau kita lihat referensi itu sekitar 1549 lah kira-kira begitu bangunannya itu. Nah, makna menara ini dari sisi bangunan dan lain sebagainya ini ada makna toleransi yang perlu kita hargai bersama. Jadi sangat berbeda dengan bangunan menara yang lain. Iya, gitu ya. Karena ada pesan bahwa menara ini diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Ini ada pesan agama dan pesan budaya ya. Artinya agama Islam itu yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Kudus ini harus betul-betul memberikan contoh toleransi umat beragama. Karena pada saat ini dibangun itu kan masyarakat kompleks ini itu sudah beragama tidak muslim, Hindu Buddha gitu. Bagaimana Islam itu bisa diterima oleh masyarakat yang sudah memiliki agama Hindu atau Buddha? Ini perlu strategi yang disimbolkan dengan menara itu yang kaya akan budaya. Toleransi ini menjadi sangat penting gitu. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada makna ekonomi. Karena ini memiliki makna budaya dan makna agama, maka banyak para kunjungan yang datang ke sini, kunjungan wisata. Dengan banyaknya orang berkunjung ini, maka berimplikasi kepada makna ekonomi bagi masyarakat Kudus. Maka menara ini jangan hanya dijadikan simbol sejarah, tetapi harus dijadikan sarana untuk memiliki perilaku yang ideal sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Kudus itu. Simbol menara yang tinggi, kita harus sebagai umat Islam harus memiliki karakter dan wawasan yang tinggi dibanding agama yang lain gitu ya. Maka harus banyak perilaku, banyak etika yang dipahami oleh masyarakat Kudus dan umat Islam terutama, supaya bisa diterima oleh kelompok-kelompok yang lain. Ini makna yang secara umum yang bisa kita ambil dari menara ini. Jadi secara tidak langsung ini wujud
dari toleransi oleh Kanjeng Sunan Kudus ini kan diwujudkan dalam bentuk bangunan menara ya. Artinya kalau kita lihat di depan ini ada kelenteng, kemudian di beberapa ini ada jalan Majapahit, ada Kiai Telingsing dan macam-macam. Ini tentu simbol wujud bangunan menara ini tidak hanya dari sisi arkeologinya ini kental dengan toleransi, karena wujud menara yang dibangun oleh Kanjeng Sunan Kudus ini sangat berbeda dengan menara-menara masjid yang lain kan begitu. Artinya ini kental dengan mungkin bangunan candi dan yang lain-lain. Dan toleransi yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kudus ini tidak hanya dalam bentuk bangunan saja, akan tetapi Kanjeng Sunan Kudus melarang menyembelih sapi bagi warga Kudus. Ini kan filosofinya begitu mendalam ya dalam hal toleransi. Seperti apa Pak Saikan melihatnya ini? Memang simbol yang paling utama, yang paling kental dengan bangunan menara ini itu toleransi dalam bermasyarakat dan beragama. Nah, dalam membangun toleransi itu kan ada cara, ada metode. Di antaranya Kanjeng Sunan Kudus itu ya semacam tidak kerso ya, tidak senang ketika ada orang menyembelih sapi. Ini bukan persoalan keyakinan, bukan persoalan musyrik gitu ya, tetapi ini murni persoalan toleransi waktu itu. Karena kalau masyarakat Islam itu menyembelih sapi itu secara psikologis akan menyakiti agama lain yang sudah ada, dalam hal ini agama Hindu gitu ya. Nah, supaya orang Hindu bisa tertarik dengan Islam, maka Mbah Kanjeng Sunan Kudus itu menghendaki jangan menyembelih sapi lah. Nah, yang saya kadang-kadang agak keberatan itu simbol yang dimaksudkan murni untuk toleransi itu kadang-kadang dipahami semacam ideologi keyakinan gitu. Sehingga orang menganggap ini musyrik gitu ya. Bukan, ini murni persoalan sosial. Bukan kemudian kalau apa itu menyembelih sapi kemudian ada apa, tidak. Jadi lebih pada menjaga perasaan agama lain, karena kebetulan sapi ini di agama tertentu menjadi simbol ya. Bukan berarti kita kemudian melegitimasi bahwa simbol itu adalah benar, tidak, tapi lebih pada perasaannya kan begitu. Ada yang bertanya begini, loh, sekarang kan sudah tidak ada agama Hindu atau Buddha gitu ya, kan mestinya juga boleh, nggak apa-apa gitu. Nah, makanya gini, tidak boleh menyembelih sapi, bukan nggak boleh ya, Mbah Kanjeng Sunan itu keberatan ketika ada orang menyembelih sapi itu pada saat itu kepada agama Hindu, itu pesannya adalah menghargai, bukan nyembelihnya gitu. Maka walaupun sekarang ini tidak ada agama Hindu di Kudus, maka pesan menghargai agama lain ya, bisa menghargai perbedaan, ini yang menjadi utama. Ya, ketika agama lain kita hargai, suku lain kita hargai. Inilah pesan toleransi yang diajarkan Mbah Kanjeng Sunan Kudus gitu. Maka ketika ada orang yang tidak mau menyembelih sapi, tidak berani kurban dengan sapi, ini bukan kemudian mereka itu menduakan Allah, bukan. Tapi ini pesan toleransi, menghargai, nilai-nilai penghargaan itu. Maka di era sekarang ini mestinya tidak cukup hanya sampai tidak menyembelih sapi, tetapi perlu diteruskan bagaimana kita selalu menjaga perasaan orang lain, toleransi kepada orang lain, agama lain atau budaya lain, supaya terjadi keharmonisan kehidupan bermasyarakat seperti yang diharapkan Kanjeng Sunan Kudus gitu. Jadi seolah ajaran atau mungkin harapan Kanjeng Sunan Kudus untuk selalu hidup rukun, damai, tentram, dan selalu bertoleransi ini sebenarnya maknanya sangat tinggi filosofisnya. Karena terbukti bahwa saat sekarang ini seolah persoalan toleransi itulah yang sekarang ini menjadi tipis kan begitu.
artinya dengan sesama agamanya aja saling seperti ini, kemudian apalagi dengan ini sangat jauh menyimpang dengan apa yang dulu itu digariskan oleh perjuangan Kanjeng Sunan Kudus. Betul, tentunya kan begitu. Melihat fenomena sekarang ini yang berhubungan dengan semakin menipisnya rasa toleransi gitu ya. ini seperti apa Pak Saikan? Nah, sekarang kita sadar kan, kenapa Kanjeng Sunan Kudus itu mengajarkan toleransi? Karena sekarang sudah terjawab. Toleransi ini ternyata menjadi basic, menjadi sesuatu fondasi, yang sangat mendasar untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dengan hilangnya atau berkurangnya toleransi, ini akan mudah memicu konflik di antara kita. Nah, sekarang ini bangsa kita yang sudah merdeka sekian tahun, justru saya merasa toleransi ini tidak semakin bagus, tapi malah jelek. Sesama agama Islam aja sekarang itu sudah mudah konflik, saling mengkafirkan, saling menganggap musyrik begitu. Kemudian antar agama juga menganggap kafir, non kafir dan segala macam. Ini embrio atau benih-benih intoleransi gitu. Nah, karena kita ini di Indonesia agamanya banyak, budayanya banyak, sukunya banyak, maka hanya ada satu kata. Kita hanya bisa menghargai perbedaan, bukan memaksakan keyakinan atau memaksakan kehendak gitu loh. Karakter utama atau ciri khas orang Indonesia itu bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, bukan memaksakan keinginan atau memaksakan kehendak. Jadi, gitu ya. seolah saat ini itu mereka tidak sadar bahwa semua kita adalah pemain kan begitu, dan jurinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kemudian mereka mengkafirkan orang, ini dosa besar, masuk neraka dan lain-lain, ini sama halnya pemain merangkap jadi juri kan begitu. Ketika itu dilakukan tentu ini sangat menyimpang dari ajaran Kanjeng Sunan Kudus, di mana simbol-simbol yang ada di menara ini menunjukkan bahwa toleransilah yang harus menjadi pondasi awal untuk membangun semua kepentingan kan begitu. Betul. Oke, demikian warga Kudus dan sekitarnya, kita walaupun sedikit sudah berbincang dengan Pak Dr. Saikan Muhin, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi kita semua untuk tetap bertoleransi dalam bernegara dan berbangsa, agar Bhinneka Tunggal itu betul-betul terwujud. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.